pahlawan nasional. Mereka tidak harus selalu memegang pedang. Tahukah engkau hadis yang diceritakan bahwasanya di akhirat tinta orang yang mati syahid, tinta orang-orang yang mati syahid, kalau dihitung dengan tintanya para ulama, darah orang yang mati syahid kalau ditimbang dengan tinta para ulama, di sisi Allah lebih berat tinta para ulama dibandingkan dengan darah-darah orang-orang yang mati syahid yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika dalam kondisi peperangan, tetapi orang yang alim itu memang sengaja menyembunyikan dirinya, bukan malah melawan orang-orang yang menjajah negeri kita ini. Nah, tentu kita sudah tahu bagaimana status dari orang yang alim itu. Ini tidak menyindir siapapun ya, tapi silahkan diaplikasikan sendiri begitu. Saudara sekalian, ada pembahasan menarik ini datang dari Gus Jazuli ya, bagaimana beliau mengkritisi orasinya daripada Bahar bin Smith yang luar biasa, yang jarang kita lihat Bahar bin Smith orasi tanpa caci maki. Tapi kali ini sedikit sekali caci makinya, saudara sekalian. Nah, di dalam orasi Bahar bin Smith ini ada hadis yang dia sampaikan, yaitu salah satunya hadis yang mengatakan dima usyuhada la tazinu midadal ulama, yaitu tintanya atau darahnya orang yang mati syahid tidak bisa mengalahkan tintanya para ulama, saudara sekalian. Ternyata hadis itu banyak dikomentari oleh ulama-ulama besar. Salah satunya itu Ibnu Hibban, lalu kemudian Ibnu Al-Jauzi, saudara sekalian. Nah, selengkapnya mari kita sama-sama video berikut. Silakan. Dan kita akan menyimak bersama-sama, lalu apa yang bisa dikritisi dari apa yang disampaikan oleh Bahar Smith itu akan kita kritisi ya. Yang diantaranya adalah mengenai sebuah hadis di mana redaksi Arabnya tidak disebutkan itu oleh Bahar Smith. Tetapi akan saya sebutkan redaksi Arabnya yang berbunyi mana itu midadul ulama atau dima usyuhada la tazinu midadal ulama. Di mana tinta-tintanya para ulama itu tidak menandingi atau tidak sebanding dengan darahnya para syuhada. Dima usyuhada, darahnya para syuhada, ya, itu tidak bisa menandingi midadal ulama, tinta-tintanya para syuhada. Yang ternyata ketika kita telusuri, itu bisa ditemukan di berbagai kitab-kitab takhrijul hadis, ya. Misalkan seperti Ibnu Hibban mengatakan bahwa hadis ini dhaif. Kemudian Waliuddin Al-Iraqi, Zainuddin Al-Iraqi dalam Takhrijul Ihya itu pun juga menyatakan hadis ini dhaif. Kemudian ada Abu Nuaim dalam Akhbar Asbahan. Kemudian Dailami dalam Musnadul Firdaus. Kemudian Ibnu Jauzi dalam kitab Ilal Al-Mutanahiyah, hadza hadisun la yasih. Bahkan Ibnu Hibban menyatakan ini termasuk hadis yang maudhu atau palsu. Nah, kemudian ada dari siapa ini? Ibnu Hibban dalam statement yang lainnya la yajuzu al-ihtijaju bihi. Kemudian ulama-ulama yang lain nanti akan kita ulas, akan kita simak ya dalam atau setelah memutarkan videonya siapa namanya Bahar Smith. Agar kita uji nih apakah Bahar Smith itu adalah seorang ulama atau bukan begitu kan. Ya, meskipun saya bukan ulama tapi saya pecinta ulama, tetapi ya nggak berlebihan begitu kan. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak disukai oleh syariat. Nah, begitu ya. Nah, itu ini fotonya Gus Fuad yang tidak bisa tidak bisa dibakar oleh Bahar Smith itu adalah salah satu garoma dari Gus Fuad itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Naam. Emang Bahar bisa baca kitab? Bisa, tapi bacanya itu dari kiri ke kanan. Ya. Bacanya itu dari kiri ke kanan. Jadi dimaklumi sajalah, jangan diledek begitu, kasihan. Ya. Oke, kita lanjut ya. Saya cinta yang saya muliakan segenap para ulama, para habaib, para kiai, para ashabi, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, segenap para sesepuh, para tokoh adat, segenap ketua-ketua ormas. Ada tokoh adat segala ya. Ini kaitannya apa begitu? Saya rada bingung juga itu tokoh adat. Tokoh adat ya. Adat. Ini kaitannya apa begitu? Saya rada bingung juga nih untuk mensinkronkannya ya. Nah, lanjut.
Islam beserta seluruh elemen-elemen masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, tercinta yang saya muliakan, para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad. Muliakan. Muliakan. Ya. Adat Nusantara musyawarah mufakat. Betul. Tokoh adat jual apa aja ada. Oh subhanallah ya Kang Ibnu Fajar. Lanjut. Beserta seluruh aparat kepolisian, adik-adik yang ada di depan, bapak-bapak semuanya yang telah menjaga kedamaian dan ketentraman. Dan ini perlu diingat ya bahwa jumlah dari peserta demo 214 itu ada 7 juta ya. 7 juta. Nah, ada 7 juta. Nah, ini saking banyaknya begitu kan, kelihatan kan? Nah, mudah-mudahan kelihatan. Nah, 7 juta itu sangat banyak. Jangan aneh begitu ya. Jadi jumlahnya itu sangat banyak dan jangan sampai diledek bahwa jumlahnya itu 7 miliar. Nah, jangan. Ini jumlahnya 7 juta. Oke. Lanjut ya. Tempat yang dipelopori oleh Gema PK, Gerakan Masyarakat Pelindung Kebinekaan, Masyarakat Pelindung Kebinekaan. Saudara-saudara sekalian, saya tidak akan Pelindung kebinekaan ya, pelindung kebinekaan. Gema, Gerakan Masyarakat Pelindung Kebinekaan. Bineka Tunggal Ika. Ya namanya Bineka Tunggal Ika itu meskipun berbeda tetapi tetap satu jua. Lalu dengan statement-statement yang dulu ya, ada kera-kera bersorban, kemudian ngajak-ngajakin perang, kemudian bawa-bawa golok ketika menyampaikan ceramah, bawa-bawa pedang, bawa-bawa golok begitu, dengan cacian dan makian. Oh, itu sesuai dengan kebinekaan kalau seperti itu. Nah, giliran ketika seseorang itu menyampaikan suatu statement yang hanya sekali saja dengan sebutan monyet, dan itu pun juga sudah minta maaf, sudah klarifikasi, itu balasannya sampai jutaan kali. Nah, sampai jutaan kali. Jadi 1 banding jutaan kali. Barangkali nggak terhitung gitu. Jadi kalau kita hitung dosanya ya, Gus Fuad misalkan yang menyebutkan monyet, yang kemudian sudah klarifikasi juga sekali. Kemudian klarifikasi sudah, minta maaf sudah. Nah, tetapi imbal balik dari atau balasan lah dari orang-orang yang tidak menyukai beliau, wah itu nggak terhitung. Bahkan semuanya itu dianggap sebagai monyet, gitu kan. Begitu dari kalangan orang-orang yang tidak percaya dengan nasabnya Habib, pendukung-pendukung Kiai Haji Imaduddin yang tidak percaya akan nasabnya Habib bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ormasnya PWI ya, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, laskarnya itu pun menjadi laskar monyet. Bahkan jenderalnya itu pun menjadi jenderal monyet juga. Nah, kalau itu ini sesuai dengan kebinekaan. Nah, kemudian para pejuang-pejuang Nusantara yang ingin meluruskan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah itu bertentangan dengan kebinekaan begitu. Yang ingin meluruskan sejarah Nusantara, nah itu bertentangan dengan kebinekaan. Sehingga Gema PK ya, Gema PK itu yang mendukung Bahar Smith gitu, atau mendukung demo tadi itu, demo 214 begitu. Terus karena seru pembahasannya ya. Belum sholat asar, hadirin sekalian yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para pendiri bangsa Indonesia, para bapak-bapak bangsa Indonesia, mereka mendirikan bangsa ini, saudara-saudara, dengan keringat, dengan keringat, tanah kita. Para bapak-bapak pendiri bangsa Indonesia ini membangun bangsa ini dengan keringat, dengan keringat, karena capek upayanya itu. Terus dicuci dengan darah para bapak-bapak bangsa. Dicuci dengan darah, atau tanah air ini dicuci oleh darah para bapak-bapak bangsa ya. Oke. Siapa mereka? Pengen tahu itu. Siapa mereka itu? Ya. Mereka mendirikan ini bangsa bukan dengan senang-senang. Mereka para pahlawan-pahlawan, para ulama-ulama, para kiai-kiai, para hadratus syekh, para habaib-habaib, para ustadz, para habaib. Ini belum saya temukan datanya ya. Ini belum saya temukan datanya.
Jadi ketika mendirikan bangsa Indonesia ini, mendirikan Indonesia ini, negara kita ini, ya, membangun Nusantara ini, itu tidak bersenang-senang. Tapi dengan keringat, dengan darah, dengan nyawa. Bahkan kemarin dari, siapa itu teman-teman dari Makassar itu ya, Kang Andi, siapa? Saya lupa itu, mohon maaf jika saya namanya lupa. Itu korbannya sampai 40.000 itu dalam pembantaian Westerling dalam agresi militer Belanda tahun 1948-1949. Itu sampai puluhan ribu. Bahkan dari keluarga-keluarga Kang Andi itu, bukan Andi Rompas, Andi siapa kemarin itu lupa saya. Kemarin itu ikut dengan bersama kita itu di live ya. Kakeknya iya jadi korban. Kemudian paman-pamannya, ya kan, saudara-saudaranya, banyak sekali yang menjadi korban dalam pemberontakan Westerling pada tahun 1948-1949 lah, di agresi militer kedua itu. Di dalam kitab Fafirru ilallah sekarang terbukti. Nanti coba kita ulas ya. Sudah tertulis gerombolan mereka itu. Lalu gerombolan mereka kemana? Nah itu kan pertanyaannya. Kok tidak kita dapati begitu ya informasi, oh dari kalangan Habib itu banyak loh yang jadi korban Belanda, korbannya Westerling, ataupun korban dari para penjajah yang berdarah-darah untuk memerdekakan bangsa Indonesia ini dari segala macam penjajahan. Kok tidak kita temui? Nah begitu ya Mbak Rosi ya. Salam nasab cina. Allahu Akbar, berkabung tapi itu. Dan juga ketika saya itu bertanya itu, saya ulang-ulangi terus ini, biar ingat. Siapa namanya? Bang Detektif D, ketika saya tanyai, bahwa di masa Belanda itu, yang menjadi mata-mata, yang menjadi telik sandinya Belanda, yang kemudian datang sowan kepada para kiai, sowan kepada para ulama, untuk menggali informasi dari para kiai dan para ulama, itu berseragam apa? Nah, itu kan sudah dijawab juga itu. Ya. Itu sudah dijawab juga itu. Bahwa seragamnya ya seperti itu. Menggunakan jubah, menggunakan imamah, udeng ya. Menggunakan surban, begitu. Datang ke kiai. Dimana salah satu korbannya itu adalah kakeknya siapa? Kiai Haji Ubaidillah itu. Jadi kalau yang bercerita beliau kan nggak etis ya. Etis. Tapi yang cerita itu saya. Saya bercerita dan saya mendapatkan informasi ini dari beliau langsung begitu. Dan saya minta izin kalau menyampaikan itu boleh atau enggak. Di mana kakek beliau itu ketika setelah didatangi oleh 2 Habib atau 1 Habib lah. Yang menggunakan seragam seperti itu. Seperti Marsose begitu ya. Jubah, surban dan seterusnya. Subhanallah Habiban Al-Kemi. Masallah Bib, antum kemana aja Bib? Semoga sehat Bib ya, Bib Al-Kemi. Itu kemana? Atau gimana nggak tenang-tenang? Sementara posisi mereka itu menjadi mata-matanya Belanda. Ya gampangnya seperti ilustrasinya itu seperti Walid begitulah. Seperti Walid. Seperti Walid. Dimana ketika seorang Walid ini mendatangi seorang kiai, nah lalu kiai tersebut setelah didatangi oleh Habib tidak lama kemudian maka kiai itu akan ditangkap oleh Belanda, oleh pasukan Belanda. Nggak tahu Marsuse, nggak tahu Knil, nggak tahu apalah. Masalah. Jadi begitu. Nah, jadi belum kita temukan itu upaya berdarah-darah kemudian menjadi korban dari penjajahan Belanda sehingga mereka itu menjadi korban, itu belum saya temukan. Nah barangkali dari teman-teman itu ada yang menemukan suatu data, bolehlah bagi datanya begitu ya. Oke lanjut para habaib begitu ya. Terus Waktu itu belum ada polisi, belum ada tentara, belum ada negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan belum ada merah putih, belum ada Garuda, yang ada pondok-pondok pesantren, yang ada musola-musola, yang ada surau-surau, yang ada masjid-masjid, yang ada majelis-majelis salim, santri-santri, beliau siang, beliau malam memegang pena,
malam memegang pena untuk menyebarkan ilmu agama. Malam. Jadi malam menyebar pena, menyebarkan ilmu agama. Jadi nulis itu seperti Habib siapa namanya Al-Kemi itu ya. Beliau kan sedang fokus nulis gitu kan. Nah, beliau ini Habib Al-Kemi sedang fokus menulis. Nah, jadi kalau dibandingkan antara tintanya para ulama, tintanya Habib Al-Kemi dengan darah para pejuang yang berjuang, yang berusaha, berupaya melawan kepada penjajahan kolonial Belanda, nah itu jauh lebih besar jasanya Habib Al-Kemi yang sedang menulis buku, menulis kitab, daripada yang berdarah-darah melawan kolonial Belanda. Ini subhanallah ya, luar biasa ini. Ngeri deh guys. Masalah ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Emang keren Habib Al-Kemi itu ya. Jadi Habib Al-Kemi nggak perlu berdarah-darah. Nggak perlu berdarah-darah. Mana yang situ? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullah. Ada ya baik, ampun. Ya. Jadi menulis kitab begitu ya. Yang ketika dibandingkan dengan darah yang bercucuran ketika melawan kolonial Belanda, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala itu jelas lebih tinggi tintanya para ulama. Duduk santai sambil ngudut nulis kitab pribumi, kiai-kiai berperang lagi berdarah-darah. Ya, mereka kan ini menulis kitab begitu karena yang ini kan tintanya. Begitu ya. Subhanallah. Nah, luar biasa memang ya. La ilaha illallah. Lanjut. Kita akan ulas nanti hadisnya itu bagaimana ya. Boleh lah, boleh. Apa tadi? Habib Al-Kemi mana tadi itu? Baharna Dewita gitu. Mana tadi itu Habib Al-Kemi itu? Baharna Dewi boleh? Baharna Dewi boleh cina. Nah, boleh Beb, boleh Beb. Untuk Habib apa yang tidak begitu kan? Terus Takut kepada Allah, mereka menangis. Agama. Malam mereka menangis. Takut kepada Allah, mereka menangis. Meminta ampunan kepada Allah untuk bangsa, negara dan rakyat Indonesia agar menjadi negara yang betul-betul kafir. Jadi hanya sekedar menangis di malam hari, meratapi nasib. Meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bangsa Indonesia yang sedang dijajah oleh Belanda itu segera merdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi cukup dengan menangis, beristighfar, meminta ampun kepada Allah, kemudian berdoa. Dan dalam perjuangannya itu hanya cukup dengan menulis menggunakan tinta ya. Subhanallah, ini luar biasa ya. Luar biasa, namanya juga pahlawan begitu kan. Namanya juga pahlawan. Nah, santri yang suka mencaci maki itu merusak nama baik pondoknya, dan santri yang dibiarkan mencaci maki itu artinya sudah tidak dihiraukan oleh pondoknya. Nah, betul. Nah, oke, lanjut ya, lanjut. Seru ini. Kalau siang mereka tidak pegang pena, kalau siang mereka tidak mengalirkan air mata, kalau siang mereka memegang pedang, mengalirkan darah demi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau siang itu memegang pedang, berperang. Dengan siapa perangnya ini? Ya. Kalau ulama-ulama Nusantara banyak kita jumpai. Bahkan dari ulama-ulama Nusantara misalkan seperti banyaklah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian ulama-ulama yang lainnya seperti Mbah Abbas Buntet. Kemudian juga siapa lagi ya? Mbah Ahmad Rifai. Begitu juga dengan yang murid-muridnya dari berbagai tempat, dari berbagai daerah. Nah, mereka itu melakukan perlawanan untuk melawan kepada kolonial Belanda. Begitu. Untuk melawan kolonial Belanda. Nah, minta airnya. Ayam bebek. Begitu. Cuman kalau dari Habib saya belum menemukan, sehingga mohon di-spill begitu ya. Kalau memang ada yang berdarah-darah. Subhanallah. Terima kasih ayam bebek. Subhanallah. Bayar.
Gratis cenah ge. Ya Beb, wahaha itu. Gratis cenah. Lanjut. Saudara-saudara, persatuan dan kebinekaan Kebinekaan. yang telah dibangun oleh pendiri-pendiri bangsa. Ya. Kita bangsa Indonesia mulai dari berbagai macam suku, betul? Betul? Betul. Berbagai macam suku, berbagai macam ras, Ya. berbagai macam etnis, berbagai macam agama. Nah. Ini Indonesia kita ada dua. Ada ukhuwah wataniyah, Wataniyah. ada ukhuwah islamiyah. Samia. Ukhuwah wataniyah adalah ukhuwah persaudaraan sesama bangsa. Ya. Walaupun beda warna kulitnya, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang coklat. Ya. Walaupun berbeda suku-sukunya, ada suku Jawa, ada suku Kalimantan, ada Sumatera, ada Dayak, kemudian ada di Sulawesi, Bugis, Makassar, Kaili, Waco, Bajo, Wakatobi, Bukan dan lain-lainnya, Sumatera, Padang dan lain-lainnya, Aceh. Karena orangnya keras, aduh. Kalau keras dilembutkan ya, Beb wahaha. Di seluruh Betawi, di seluruh Sunda, di mana-mana kita berbeda etnis, berbeda suku, berbeda agama. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, ada yang agama lain. Walaupun kita berbeda suku, berbeda etnis, kita berbeda agama, tapi kita disatukan dengan satu kesatuan. Ya. Apa itu? NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Kita disatukan dalam satu kesatuan. Merah dan putih. Kita disatukan dalam satu kesatuan. Apa itu? Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Walaupun berbeda suku. Bohong cenah, Beb. Ini Habib Al-Kemi ya. Bahnya Rizik aja menghina Indonesia dan Palestina. Keduanya dijajah karena adab Allah sesuai surat Hud. Artinya, tahun 48 para kabib membela penjajah Israel dan Belanda. Astagfirullahaladzim. Itu tertulis ya, Beb Al-Kemi di dalam kitab Tuhfatul Ahbab yang dulu sudah pernah saya spill. Dikit-dikit. Jadi ketika melihat bagaimana Palestina itu sedang dijajah oleh Israel di tahun 1948. Kemudian Habib itu dimintai, ya Habib, tolong doakan ya umat Islam yang ada di Palestina yang saat ini sedang dijajah oleh Israel. Dan saya memohon kepadamu untuk mengumpulkan masyarakat agar kita itu sholat hajat. Sholat hajat. Memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana jawaban dari Habib tersebut? La. La. Itu bukan kebiasaan kami. Bukan kebiasaan kami untuk sholat hajat bersama-sama, kemudian doa kunut, nazilah, yang memohon kepada Allah agar Palestina itu diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Palestina itu terlepas dari penjajahan Israel. Lalu bagaimana solusinya? Kebiasaan keluarga kami itu adalah dengan apa? Dengan berziarah kepada Faqihil Muqaddam. Ziarah kepada Faqihil Muqaddam. Yang kemudian masyarakat itu diundang semuanya, kemudian semuanya itu berziarah bersama-sama ke magamnya Faqihil Muqaddam. Lalu berdoa kepada Allah, ziarah kepada Faqihil Muqaddam, kemudian setelah itu ceramah, yang kemudian hasilnya bagaimana? Itu Palestina itu bisa dijajah oleh Israel lantaran mereka semuanya itu Islamnya hanya sekedar Islam KTP. 48 ya, ini 48. Kitabnya ada. Sehingga hal ini yang nggak jauh dengan yang terjadi di Nusantara. Apalagi untuk daftar para kapiten-kapitennya itu pun juga ada. Gitu kan? Daftar kapiten-kapiten dari tahun ke tahun itu ada, dari satu tempat ke tempat lain itu pun juga ada. Nah, sehingga tinggal ditelusuri saja itu siapa nama-namanya, tokoh-tokohnya siapa saja. Kemudian bagaimana karyanya atau jasanya kepada kolonial Belanda begitu. Nah, sehingga nggak ada istilahnya sampai berdarah-darah untuk melawan penjajah kolonial Belanda. Nggak ada ya. Nggak ada. Nah, oke. Itu Balawi suka asli Indonesia, bukan Kang Pelawat, antum itu ngeledek aja itu ya. Nah, lanjut. Terus lupa kalau DNA itu berdarah-darah, jelas kalau DNA itu berdarah-darah. Nah, DNA itu berdarah-darah, kenapa? Ya karena ditembak mati kan, tembak mati ya berdarah. Karena melakukan ingin melakukan kudeta begitu kan. Dan melakukan banyak pembunuhan melalui perintahnya begitu. Nah, lagi Fahrul Barakba ataupun dan juga yang lainnya ya. Lanjut.
satu Indonesia dan satu merah putih. Maka saya menyerukan kepada seluruh bangsa dan Indonesia, rakyat Indonesia, apapun agamanya, apapun sukunya, rasnya, etnisnya, ayo sama-sama kita bersatu membangun bangsa ini, membangun negara ini menjadi negara yang aman, damai dan tentram. Yang kedua, ada ukhuwah Islamiyah. Wah, Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Walaupun kita berbeda suku, walaupun kita berbeda mazhab, ada mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, ada yang berbeda berbeda torikoh, ada torikoh Ya, ada torikoh ya. Kalau torikohnya kira-kira nyebutin nggak ini? Torikoh Faqihil Muqaddam. Torikoh yang didirikan oleh Faqihil Muqaddam yang kemudian disebut sebagai torikoh Alawiyah begitu. Ya, ada atau tidak? Ini coba kita cek ini ya. Ya. yang berbeda torikoh, torikoh Syadiliyah, Qadiriyah, Satariyah, kemudian Tizaniyah, Syadiliyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, terus majelis taklim banyak. Oke. Ada torikoh Syadiliyah, Qadiriyah, Satariyah, Satariyah, Tizaniyah, Tijaniyah. ada majelis taklim banyak. Ada majelis taklim benderanya warna hijau, warna kuning, warna putih. Jadi torikoh Alawiyah ini nggak disebut ini. Torikoh Alawiyah tidak disebutkan ya. Ya, torikoh Alawiyah tidak disebutkan itu. Nah, Lutfiyah, Kang Kebo ya. Lanjut. Walaupun kita berbeda manhaj, berbeda pola pikir, berbeda mazhab, berbeda manhaj, berbeda torikoh, tetapi kita disatukan dengan apa? Dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saudara-saudara, di setiap daerah memiliki simbol kemuliaan dan simbol keagungan. Torikoh Walid, tak gitu. Apa gimana? Saya bingung juga itu. Lanjut. Nah. Daerah memiliki simbol kemuliaan dan simbol keagungan. Bagi apa? Bagi para ulama-ulama. Para ulama ya. Contoh di Jakarta. Di Jakarta ada Muallim Syafi'i Hazami. Ada Habib Rahman Habsyi Kuitang. Muallim Syafi'i Hazami satu ya. Itu tokoh yang terkenal ya akan keilmuannya. Muallim Syafi'i Hazami. Syafi'i Hazami. Kemudian yang kedua itu ada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Nah itu sudah kita spill dulu. Sebulan atau 2 bulan yang lalu ya, atau 3 bulan yang lalu lah, dimana beliau punya ini di dadanya itu ada medali ya, bintang salib singa, 2 jumlahnya, 2 itu keren. Kok berperang Cina ini kata Habib Al-Kemi, Bahar lawan fotonya Goswa aja nggak mampu. Fotonya Goswa dibakar Bahar tapi nggak mempan. Dan terkait penghinaan terhadap Thariqah Sanusi ya, datanya tak kirim ya, boleh Beb. Nah. Oke, itu Thariqah ya. Terus Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, itu beberapa tokoh-tokoh yang disebutkan tuh oleh Bahar Smith ini ya. Oke, lanjut. Nah. Suarbatan ke Haji Abdullah Syafi'i. Ada Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi Kuitang, Habib Husain Babakar Idrus luar Batang. Habib Husain bin Idrus. Habib Husain Al-Idrus luar Batang ya. Habib Husain bin Idrus luar Batang yang katanya itu datang ke Nusantara, meninggalnya itu tahun 1750-an itu. Ini perlu ditelusuri itu. Saya belum nemu aja itu datanya itu. Nah, itu benar atau enggak itu ya? Yang katanya di luar Batang. Nah, itu barangkali Habib Al-Kemi punya datanya itu ya. Lanjut. Syafi'i dan masih banyak lagi para ulama-ulama yang menjadi simbol kemuliaan di satu tempat tertentu. Nah, kami di Indonesia Timur, saudara-saudara, khususnya di Palu, kemudian di Ternate, kemudian di daerah Mandar, di daerah Manado, sampai ke daerah Minahasa, di Belang. Saya punya abah yang bangun akhirat. Abah saya 15 tahun komwil akhirat saudara. Abah saya bangun akhirat di Manado, bangun akhirat. Kemudian di daerah Minahasa, di Belang, bangun di Tumbak. Kemudian ada juga akhirat sampai ke daerah Tarakan, di daerah Kaltara. Hampir di seluruh wilayah Indonesia Timur ada akhirat yang dibangun oleh seorang tokoh pendidikan yang tidak pernah lelah di dalam berjuang. Untuk apa? Berjuang untuk mendidik putra putri bangsa Indonesia. Untuk apa? Agar mereka kenal dengan agama, kenal Islam, kenal iman, kenal bagaimana mereka cinta kepada tanah air, bagaimana mereka harus membela tanah air. Saudara-saudara, pahlawan nasional, mereka tidak harus selalu memegang pedang. Tahukah engkau hadis yang diceritakan bahwa saya di akhirat cinta orang yang mati syahid, cinta orang-orang yang mati syahid,
kalau dihitung dengan tintanya para ulama, darah orang yang mati syahid kalau ditimbang dengan tinta para ulama, di sisi Allah lebih berat tinta para ulama dibandingkan dengan darah-darah orang-orang yang mati syahid Allah. dalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis Itu tadi sedikit hadis yang saya ulas di awal ya. Dima'us syuhada la tazinu midadal ulama. Oh, kembali. Oh, benar-benar. Dima'us syuhada, darah-darahnya orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Darahnya orang-orang yang mati syahid itu tidak mengungguli. Ingat. Tidak dapat mengungguli tintanya para ulama. Itu hadis maudhu, hadis palsu itu. Hadis bikin-bikinan itu. Ya. Tadi sedikit saya ulas ya, tadi beberapa komentar dari para ulama. Imam Ibnu Hibban, bahwa hadis tersebut tadi itu dima'us syuhada la tazinu midadal ulama. Di situ perawinya ada Ismail bin Abi Ziyad. Qala anhu Ibnu Hibban, di mana Imam Ibnu Hibban mengatakan Dajjal. Rawinya itu Dajjal. Waduh, lidzalika dha'afahu al-Iraqi fi Takhrijul Ihya, sehingga dalam kitab Takhrijul Ihya itu menyatakan bahwasannya hadis itu dhaif. Yang kedua, Abu Nuaim ya dalam kitab Akhbar Asbahan, Ad-Dailami dalam Musnadul Firdaus. Itu juga sama. Bahkan Imam Ibnu Jauzi menyatakan wa hadza la yasih. Hadisnya tidak sahih. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan, Ibnu Hibban lagi menyatakan, yarwil maudu'at anis thiqat, bahwa rawinya tadi itu, Ismail bin Abi Ziyad, itu suka meriwayatkan hadis-hadis yang maudhu, dan ditempelkan kepada orang-orang yang thiqah, orang-orang yang terpercaya dalam periwayatan hadis. Kemudian Ibnu Jauzi mengatakan, wa hadza hadisun la yasih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah hadis yang tidak sahih, disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya. Sehingga di sini ada beberapa komentar yang disampaikan oleh para ulama, diantaranya Imamul Munawi, kemudian ada Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya khususnya Al-Munawi lah, Al-Munawi. Al-Munawi mengatakan bagaimana? Syekh Abdul Rauf Al-Munawi ya. Wal insaf anna ma warada lisyahid minal khasais. Jadi hadis-hadis yang datang dan menjelaskan bagaimana keutamaan dari orang-orang yang mati syahid itu termasuk keistimewaan khasais. Ya, keistimewaan yang dimiliki oleh orang-orang yang mati syahid wasahha fihi min daf'il adab, sehingga orang yang mati syahid itu bisa menolak adab, wa ghufranin naqais, dan juga pengampunan terhadap kesalahan atau dosa. Lam yarid mithluhu lil alim li mujarradi ilmihi, di mana keistimewaan yang dimiliki oleh orang yang mati syahid, yang kemudian orang yang mati syahid itu dapat menolak azab, juga mendapatkan ampunan dari dosa-dosa. Itu tidak ada hadis-hadis yang secara khusus menyatakan bahwa seorang yang alim dengan ilmunya, dia memiliki keistimewaan tersebut. Nggak ada. Wala yumakkinu ahadan an yuqta'a lahu bihi fi hukmi, sehingga tidak memperbolehkan bagi seseorang untuk bisa memastikan hukum bahwasanya orang yang alim itu lebih mulia daripada orang yang mati syahid. Begitu. Sehingga wa yambagi an yu'tabara halul alimi wa samratu ilmihi wa madza alaihi. Nah, sehingga dilihat dulu nih, meskipun ada seorang yang alim, dia memiliki keilmuan, dilihat dulu bagaimana kondisinya, apa saja buah dari keilmuannya, apa saja hal-hal yang berada di atasnya. Artinya ketika dalam kondisi peperangan, tetapi orang yang alim itu memang sengaja menyembunyikan dirinya, bukan malah melawan orang-orang yang menjajah negeri kita ini. Nah, tentu kita sudah tahu bagaimana status dari orang yang alim itu. Ini tidak menyindir siapapun ya, tapi silahkan diaplikasikan sendiri begitu. Ya. Memang orang yang berilmu, seorang yang alim, itu adalah orang-orang yang memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi ketika memang dalam kondisi peperangan, ya perang. Bukan malah ngumpet begitu. Apalagi mengatasnamakan cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai saat ini
belum bisa dibuktikan ketersambungan nasabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini saya sudah sabar, dan ini memang bawaan begitu, bawaan ini. Ya, Beb Galaxy. Nah, jadi harus disesuaikan dong. Wa halus syahid wa thamrat syahadatihi wa ma ahdatsa alaih. Dan juga kondisi orang yang mati syahid itu dilihat. Bagaimana peranannya? Ya, apa buah dari status kesyahidannya, dan apa efek dari statusnya mati syahid? Misalkan ketika banyak orang-orang yang mati syahid meninggal dalam keadaan syahid, membela negaranya, membela tanah airnya, dan dia adalah seorang ulama, tambah-tambah itu. Dia adalah seorang ulama dan meninggal dalam keadaan syahid. Dan buah dari syahadahnya atau status kesyahidannya itu bisa dinikmati oleh para anak keturunannya, maka itu jelas luar biasa. Plus begitulah. Udah mah dia ulama, kemudian yang kedua itu meninggal dalam keadaan syahid. Nah, itu keistimewaan yang double begitu, yang double. Nah, tapi kalau hanya sekedar keulamaannya saja, di mana waktu perang tapi dia tidak mau berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala, fi sabilillah, di jalannya Allah Subhanahu wa taala, ya kita cukup tahu. Kita cukup tahu bagaimana statusnya begitu. Nah, di mana apalagi yang namanya guru begitu kan? Guru yang mengajarkan keilmuan. Gampanglah mengajarkan keilmuan yang tinggi mah. Yang kita itu memiliki banyak ulama yang ada di kampung-kampung itu yang mengajarkan alif bata kepada anak-anak di masyarakat. Itu benar-benar mereka adalah guru tanpa tanda jasa. Orang lain belum tentu menghargai jasa itu. Ya. Orang lain belum tentu menggaji guru-guru yang mengajarkan, atau ulama-ulama atau kiai-kiai yang mengajarkan masyarakat. Belum tentu itu mendapatkan gaji bulanan dari masyarakat. Nah, sehingga dia akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala meskipun kita memandangnya sebagai orang yang biasa begitu. Tetap magamnya itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar, pahlawan tanpa tanda jasa, tanpa gaji, tanpa THR, alias gratis begitu. Itu guru. Dan itu sampai saat ini bisa banyak kita temui begitu. Khususnya misalkan di madrasah-madrasah yang ada di tersebar di berbagai tempat ya, di berbagai wilayah, mau itu di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan. Nah, itu sangat banyak. Dan jelas pahalanya itu mengalir terus-menerus sampai hari kiamat kelak. Begitu. Nah, itu guru. Nah, guru itu seperti itu, ya. Guru. Jadi hidupnya tetap berkah begitu. Dan dia tetap, gurunya itu memiliki pekerjaan, entah itu bertani, berkebun, berdagang, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ya, itu yang harus kita perhatikan itu, ya. La ilaha illallah. Nah, lanjut. Dia berjuang dengan pena, beliau kepanasan, kehujanan, pagi, siang, sore, malam berdakwah, naik kapal, dari kapal ke kapal, dari kampung ke kampung, berjumpa dengan raja-raja, ada yang beliau masuk ke Islam, beliau kawin dengan pribumi setempat. Saudara-saudara, kita di Indonesia, kalau berbicara etnis, ada Arab, ada India, ada Cina, semuanya orang-orang zaman dulu yang berdagang, mereka yang berdagang, orang-orang Cina, ada yang kawin dengan pribumi Indonesia, betul? Betul. Orang-orang India, ada yang kawin dengan pribumi Indonesia, betul? Orang-orang Arab ada yang kawin dengan pribumi Indonesia. Nah, orang-orang Belanda ada juga yang kawin dengan pribumi Indonesia. Jadi jangan sok kali ngomong pribumi. Saudara-saudara, saya Bahar bin Smith di dalam toko saya dari pihak Bapak, saya ada dalam sangir mahal itu. Kemarin bilang, dalam darah saya terdapat darah suci Rasulullah. Gitu. Kemarin bilang gitu. Sekarang kok diganti? Sekarang kenapa diganti? Kemarin mah, dalam darah saya terdapat darah suci Rasulullah. Dan ketika dalam persidangan, dan ada seorang kiai yang disuruh oleh Bahar Smith untuk azan.
Dan ketika sampai kepada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Stop. Siapa itu disebut? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kakek ana atau kakek ente. Betul. Nabi Muhammad itu kakek ente atau kakek ana. Nah, sekarang kok dirubah? Ya. Ya mungkin karena sikon ya, situasi dan kondisi begitu. Lantaran ketika dia itu mengaku, dalam darah saya terdapat darah suci Rasulullah. Itu orang-orang akan berbondong-bondong untuk menanyakan, benar atau enggak? Bahwa dalam darah kamu itu, dalam diri kamu itu terdapat darah suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan-jangan plat G lagi. Haplogrup J saja itu perlu diverifikasi ulang. Nah, gitu ya. Udahlah, dan seterusnya lah. Oke. Sebentar. Tadi ada juga itu menyebutkan apa namanya Gus Fuad itu ya. Coba. Sekarang akhir-akhir ini sudah 2 tahun ini mulai dirusak, mulai dipecah belah oleh orang-orang yang terorganisir. Kemarin saudara, kita lagi Ramadan, enak-enak betul. Betul. Ada nggak kalian lihat kemarin saya Ramadan ceramah teriak-teriak? Ada. Kakek antum sama kakek anak sama-sama kakek. Betul. Betul. Sama-sama kakek. Luar biasa. Lanjut. Sibuk ngurus pesantren, betul. Sibuk Betul. ngurusin pesantren. Tahun-tahunnya muncul, saudara. Jadi Ini ada suara yang di apa namanya diedit ini. Ada 1 kalimat 2 kalimat yang sengaja ditutup kayaknya ini. Terus. saudara. Jadi Fuad itu bukan monyet, bukan. Anjing aja nggak bakal hina para ulama-ulama yang laris dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu Atau wa mana Ta'ala. bisa binatang itu akan mencaci maki para ulama? Nggak bakalan bisa, bos. Nggak bakalan bisa. Terus. Kalau dia mau hina ulama dunia, silakan, nggak ada urusan kita, betul. Betul. Apa yang telah dia hina, yang dia telah lecehkan adalah simbol kemuliaan, simbol kehormatan, simbol keadilan masyarakat pendiri Indonesia Timur, yaitu Bung Tua Habib Idrus Misali Al-Kufri. Maka saya sampaikan, saya nyatakan dengan tegas. Percuma saya sampaikan di sini cuma adik-adik saya semua. Saya sampaikan kepada Kapolri sampai Presiden, Menkumham dan semuanya ada, bahwasanya saya Pak Harga Besar bersumpah, jikalau Fuad monyet anak cucu PKI tidak diproses Itu ini ya. Seperti ini ya. Gimana? Saya mau komentarnya rada bingung ini. Coba kita ulangi. Ya. cuma adik-adik saya semua. Saya sampaikan kepada Kapolri sampai Presiden, Menkumham dan semuanya ada, bahwasanya saya Pak Harga Besar bersumpah, jikalau Fuad monyet anak cucu PKI tidak diproses. Ini diedit ini ya, nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan. Saya cenang nggak melihat fakta demo kemarin. Yang hadir kemarin itu ada 10 juta umat Fagihil Mugaddam. Aduh, subhanallah. Ya, siap. Saya mohon maaf itu, karena yang saya tulis hanya 7 juta ya. Jadi kurang 3 juta ya. Umat. 3 juta umat ya. Siap. Subhanallah. Nah, lanjut Har. Tidak dipenjara, maka jangan salahkan saya. Akan saya ajak seluruh ibu Indonesia, akan kami kepung rumahnya dan akan kami saya biasanya. Akan kami kepung rumahnya, cenah. Itu dibahas dulu tuh. Itu delik hukumnya ada atau tidak. Nah, jangan-jangan enggak lagi. Udah mah nggak masuk delik hukumnya. Terus maksain dengan sedemikian rupa untuk memaksakan polisi untuk menangkap Gus Fuad Pleret. Nah, itu kan dikaji dulu harusnya, mah. Kajian hukumnya itu seperti apa harusnya, ya? Oke. Simbol ulama. Siapa namanya? Guru tua itu adalah simbol ulama Indonesia Timur. Oke, kita balik nih. Kita punya seorang tokoh yang namanya itu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, itu kan dihina-hina itu. Oleh siapa? Oleh Habib. Namanya Faisal As-Saqqaf. Kita lebay nggak? Seperti ini. Kita lebay nggak seperti ini? Gus Dur. Berkali-kali dikatakan.
buta mata, buta hati, begini dan begitu. Dua tokoh tuh. Simbol ini simbol. Siapa yang nggak kenal Gus Dur begitu kan? Bahkan dari berbagai agama, mau itu agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Simbol persatuan Gus Dur mah. Tidak hanya untuk agama Islam saja, tapi untuk agama yang lain itu pun sama. Simbol, makanya yang menziarahi magamnya Gus Dur, itu tidak hanya orang Islam saja. Tapi mau itu orang Kristen, kayak Katolik, Hindu, Buddha, bahkan Konghucu sekalipun, ada. Lalu ketika Gus Dur digitukan, dibuta matakan, dibuta hatikan, bagaimana? Ya kita nggak lebay. Udah habis ya. Terus apakah memaksakan begitu untuk apa namanya agar Gus Dur itu diangkat sebagai pahlawan? Ya sudah, nggak usah. Kiai Haji Ma'ruf Amin yang saat itu di periode sebelumnya yang merupakan RI 2 ya. Jazakumullah khairan katsiran ya Habibana Al-Kemi. Subhanallah. Nah. Belum lagi Kiai Ma'ruf Amin. Dikata-katain kebun binatang. Emang itu nggak menghina simbol. Udahlah ya, untuk yang lainnya udah nggak kehitung. Katakanlah yang pentolan-pentolannya saja lah. Tadi Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari 1. Kemudian yang kedua itu ada Gus Dur. Cucunya ya, cucu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang ketiga itu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang keempat Kiai Haji Said Akil Sirot. Yang disebut begini dan begitulah oleh kelompok-kelompok mereka. Lebay nggak kita? Ya nggak lebay. Artinya orang-orang yang menghinakan, kalaulah memang penghinanya itu apa menyakiti, kan jelas menyakiti. Tetapi sikap untuk melawan penghinaan tersebut itu kan nggak seperti itu. Begitu, ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, astagfirullah. Jadi begitu teman-teman. Minta maaf sudah kan Gus Fuad, klarifikasi sudah, tetap aja kan, hanya 1 kali Gus Fuad dalam podcastnya itu sudah klarifikasi, lihat bagaimana balasan mereka begitu kan. Jadi semuanya itu hanya kamuflase saja begitu. Semuanya itu hanya kamuflase. Kalaulah yang disenggol itu adalah dari keluarga mereka, mereka akan mencak-mencak. Tapi kalau yang disenggol itu adalah ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama pribumi, cicing, itu sudah watak sudah, ya itu sudah watak. Dan apa namanya untuk kibin-kibin itu akan dipengaruhi, akan cuci otaknya dengan sedemikian rupa. Gitu ya. Nah. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi video yang luar biasa dari Gus Jazuli, panjang dan lebar dibahas. Salah satunya yaitu bagaimana orasi Bahar bin Smith yang pada kali ini dan pertama kali kita temukan Bahar bin Smith minim sekali caci makinya ya, mungkin takut kena delik ya bisa kita bilang ya. Tapi hal yang menarik juga yang disampaikan oleh Bahar bin Smith ini, saudara sekalian, bagaimana dia berani sekali untuk menyampaikan hadis yang bahkan di dalam perawinya seorang hadis ini, saudara sekalian, ada komentar yang sangat mengejutkan dari salah satunya Ibnu Hibban ya, yaitu salah satu perawi hadis ini adalah perawinya seorang dajjal ya, mungkin itu semakin kesalnya beliau ya. Nah, ini yang disampaikan oleh Bahar bin Smith. Bahkan Gus Jazuli tadi menyampaikan bahwasanya ketika ada orang alim dan hidup pada masa perjuangan diharuskan untuk perang melawan penjajah, namun ketika masa perang itu dia fokus untuk menulis, saudara sekalian, tidak ikut berjuang, maka hukumnya juga pun kita sudah tahu dan kita sudah maklumi, saudara sekalian. Dan mungkin hanya itu saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.